Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Singkar Angin dimanapun berada. Bersama saya Iwan Maghrib dan Mbak Maya Seruni. Ya, kita sekarang berada di lokasi Kawah Tengkurep, yaitu tempat makam ini ya, Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi di sini kita alhamdulillah ya sudah diterima untuk ngevlog di sini. Jadi apa sih di Palembang itu cerita-ceritanya kayak gitu kan, sejarahnya apa kayak itu kan. Pemakaman ini ya. Jadi ya kita nanti mungkin untuk mediasi bukan di sini ya, tapi di luar. Di luar. Jadi lihat dari tempat ya, di sini banyak keramik ya, batu-batu. Jadi sedikit licin juga. Jadi mungkin di arah depan situ. Ya, di depan. Jadi kita akan coba mulai. Berhubung ini juga kondisi lagi hujan ya sahabat. Jadi jangan lama-lama, langsung aja kita mulai. Bismillah ya. Ya. Jadi boleh di sini ya, Nyi ya? Ya. Saya jaga di sini. Oh ya. Cucu saya. Oh iya, Nyi ya. Keturunan saya. Oh, keturunannya, Nyi ya. Ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya, Nyi ya, sudah diperbolehkan untuk datang sini. Ya mau ya. Jadi terima kasih ya, Nyi ya. Ya. Ayo. Siapa dulu, Pak? Sudah.
Ya sahabat semua yang dimanapun berada, jadi berhubung kemarin video yang telah kita buat itu mengalami kondisi yang tidak memungkinkan ya Kang ya. Iya, iya. Jadi kita akan coba jelasin di sini, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita untuk yang di sana kemarin ya Kang ya, untuk menjelaskan biar lebih dapat ceritanya kayak gitu. Jadi kita mulai dari awal itu gimana ceritanya itu Kang? Wah, mulai dari awal kita banyak butuh perjuangan ya. Jadi karena hujan ya, jadi hujan mulai dari jam berapa itu? Dari sore ya. Iya, dari sore. Sehabis maghrib sudah diguyur hujan, sampai kita sampai ke lokasi juga sudah lumayan larut ya. Tapi masih tetap hujan ya. Dan juga selain itu juga hujan juga kadang berhenti, turun lagi. Jadi untuk sampai di daerah makam keramat yaitu Kawah Tengkorup, yaitu Sultan Badarudin ya. Jadi ya kita tuh kayak ada tantangan untuk bikin video di situ sahabat. Ya, jadi untuk datang sana kita harus melewati beberapa ujian, pertantangan ya, salah satunya ya kita harus dengan hujan ya. Kita juga dari tim-tim kita juga mungkin sudah basah semua ya, basah semua sampai larut malam ya sahabat. Terus juga makanya waktu penelusuran di daerah Kawah Tengkorup, jadi kita hentikan ya karena tidak bisa lagi dilanjutkan karena hujannya tidak berhenti ya. Jadi ya itu yang dapat cerita itu hasil dari sana itu apa Bang? Ya yang pertama ya, kita dari awal kita datang ke daerah Kawah Tengkorup, dari sudah ada yang hadir ya, kehadiran dari banyak augulis ya, sudah ada yang hadir, juga ada seperti ya, di depan gerbang ya seperti harimau, terus juga ada beberapa yang lainnya sudah hadir sebelum hujan turun kembali itu ya, seperti itu. Terus juga selain itu juga setelah itu kita akan melakukan mediasi, tapi untuk mediasi mungkin tidak kita teruskan ya. Yang pertama karena apa ya, hujan, terus juga benturan-benturan energi di sekitar, energi yang di luaran seperti itu ya. Itu yang kemarin kita pas malam pada waktu itu tidak kita lanjutkan untuk mediasi ya. Jadi memang kita tuh nggak diperbolehkan atau gimana tuh Kang? Ya sebenarnya seperti ini ya sahabat ya. Jadi segala sesuatu hal itu harus penuh apa ya, kita berjibaku ya, itu juga kita diuji ya dengan adanya banyak lika-liku, tapi syukur alhamdulillah kita bisa datang ke sana ya. Itu dan sampai pun kita sempat visualisasi di kampas lukisan. Niat kita ke sana yang pertama kita cuma ingin mendengar sejarah cerita kan. Sejarah cerita ini. Mungkin kita sudah pernah mendengar ya, tapi gimana nih kalau kita datang ke lokasi nih ya, kita tinjau nih. Ya. Juga kita sudah melakukan tawasul, doa bersama juga di makam itu yang pertama itu Sultan Muhammad Badarudin I, dan ada beberapa ya seperti ada pengawal ataupun ada guru besar beliau ya, dan ada keempat istri beliau ya, seperti itu ya. Jadi itu ada nggak ini Kang yang dapat akan pas ketika sampai di sana disampaikan ini loh, ini apa susunan silsilah kami, ada nggak dapat untuk informasi? Ya kalau untuk kita datang sana yang pertama ya di sana tempat-tempat seperti dahulu ya, ini perkumpulan juga para orang-orang alim ulama ya. Di dalam alim ulama ya, jadi
jika niat kita, selagi niat kita tuh baik ya, niat kita tidak ada macam-macam ya, tidak ada ini ya, tidak ada suatu hal yang kita disambut ya, datang masuk ya. Jadi ini Kang, apa dikasih bisikan atau apakah penyampaian dalam bentuk dikemas, jadi di sana itu mereka entah ngasih tahu ini loh kami dari keturunan pertama atau keturunan ya. kedua, keturunan ketiga, kayak itu. Ya kalau untuk seperti interaksi ya. Ya. Interaksi, jadi biar komunikasi ya. Sahabat-sahabat yang lain bisa itu tahu melalui sejarahnya, sewaktu kan? kita lagi melukis ya. Oh, pas lagi Ya, melukis ya. waktu lagi melukis ya, disitulah ada sedikit gambaran tentang silsilah ataupun yang pertama siapa, terus yang selanjutnya siapa, seperti itu ya. Bisa dijelasin Kang untuk sahabat semuanya Singkar Angin? Ya, jadi dari hasil penelusuran kita pada malam minggu ya, ya, di waktu malam yang hujan tidak berhenti-henti ya, ya sampai basah semua sampai mandi kita ya sahabat ya. Yaitu ini sedikit dari visualisasi kampas lukisan yang kita dapatkan di Makam Keramat Kau Tengkorup, yaitu di daerah Tiga Ilir ya. Tiga Ilir ya, tepatnya tuh di mana? Tiga Ilir, Bombaru atau? Ya, daerah situ. Daerah Bombaru ya. Jadi yang pertama kita lukis pada malam waktu itu ada sempat beberapa pergantian. Oh, beberapa pergantian ya. Ya, yang pertama kan kampas lukisan tersebut kita arahkan di luar dari gerbang. Oh, gerbang pertama ya. Ya. Terus setelah itu kita bawa kanvas ke dalam, masuk gerbang kan. Waktu pas di luar itu lebih ke arah ke makam, yaitu makam Susuhunan Najamuddin ya, Ahmad Najamuddin ya. Ahmad Najamuddin, yaitu dari Ahmad Najamuddin. Terus juga kita masuk. Nah, setelah masuk itu tiba-tiba kita dapat visualisasi ini ya sahabat ya, melalui kampas ya, ini yang kita dapat dari daerah Kau Tengkorup pada malam minggu. Yang pertama yang saya pada waktu saya melukis ya, saya ada melihat tiga ya, bukan melihat ya, sedikit energi ya di kampas ya. Jadi ada orang seperti pakai jubah putih ya, ya. Terus juga berganti lagi ya, tapi dari rupa ya ada kemiripan ya, tapi rupa ada kemiripan, faktor mungkin usianya yang berbeda kan, seperti itu ya. Usianya berbeda. Dan di sini yang pertama yang kita dapatkan ini yaitu Sultan Mahmud Badaruddin I. Ini Sultan Mahmud Wijaya Kromo ya, Wijaya Kromo di tahun 1724 yaitu sampai 1758 ya. Itu masa pemerintahannya ya? Iya, masa pemerintahannya ya. Berarti ini Sultan Mahmud Badaruddin yang pertama ya. Yaitu Sultan Mahmud Badaruddin yang pertama, Wijaya Kromo ya, Wijaya Kromo. Terus juga binnya ini Muhammad Mansur Inglago. Iya, Muhammad Mansur Inglago ya. Jadi sedikit saya dapat tuh Muhammad Mansur ya, tiba-tiba ya mungkin ada sedikit pemberitahuan lagi seperti itu kan. Nah, setelah kita melukis Sultan Mahmud Badaruddin yang pertama ya. Ini sebenarnya kampus ini sempat mau berganti lagi ya. Oh, mau berganti lagi. Ya, mau berganti lagi kampus ini. Mau berganti lagi kampas ini, yaitu menjadi apa ya, jadi menjadi sosoknya hampir sama ya, sosoknya hampir sama sahabat ya. Susuhunan itu ada namanya Sultan Ahmad Najamuddin ya. Najamuddin ya, ini yang keempat ya, dari keempat ya. Jadi ini sultan yang keempat, yaitu Sultan Mahmud Badaruddin Wijaya Kromo di tahun 1724 sampai 1756 ya. 56 ya. Ya, yaitu binnya bin Muhammad Mansur Inglago. Ya, berarti kalau kita kembali ke Sultan Mahmud Badaruddin yang kedua, ya ini ya termasuk ya mungkin
sudah yang di keberapa atasnya ya, Iya, apa kayak orang tua lah kayak itu kan. iya, sih mungkin eyang ya, Eyang, seperti eyang. itu, eyang kan seperti itu, eyangnya Sultan Badarudin kan, nah, itu sahabat ya. Terus juga Sultan Badarudin yang pertama, kita sempat berziarah juga. Di sana kan ada 4 istri ya. Iya, ada Ya, 4 istri. 4 istri beliau ya. Di 4 istri yaitu Ratu Sepuh, Ratu Gading, Ratu Nyimas Ratu ya. Mas Ratu, terus juga di sana ada namanya Nyai Mas Naima ya. Nyimas Naima ya. Itu sempat ini juga nggak, Kang? Apa mewujudkan atau ngasih tahu, bisikin atau apa yang nama-nama itu? Wah, itu sebenarnya gini ya, mungkin semasa pada waktu zamannya ya itu ya. Saya seperti ini kan, seperti itu kan, ya seperti ini ya. Jadi beliau ini seorang yang arif bijaksana ya, terus juga di ilmu agama seperti itu, ya, juga penyebar juga agama Islam, Penyebar agama ya, Islam. seperti itu. Dan juga kebijaksanaan dalam memerintah seperti itu. Terus kita lanjutkan lagi tadi, itu ada istri beliau itu Ratu Sepuh dari daerah Jawa ya, Ratu Gading dari daerah Melayu ya, Malaysia. Terus juga ada namanya Mas Ayu Ratu ini ya, ini kalau tidak salah ini Mas Ayu Ratu ini daerah negeri Cina ya. Oh, dari negeri Cina. Cina. Terus juga ada namanya Nyimas Naimah ya, itu dari daerah Palembang ya. Oh, dari asal. Iya, dari asal kita Palembang sahabat ya. Ya. Jadi ini dari versinya tim Singkar Angin. Ya. Ya, tim Singkar Angin ya. Jadi kalau ada salah ya kita mohon maaf ya. Tapi ya ini dari versinya tim Singkar Angin ya. Segala sesuatu ya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Ya, jadi ya menurut versinya kami ya, selaku Kang Anom ini menceritakan yang disampaikan itu ya secara goibnya ya, Kang ya, lebih ke goib Iya. kayak gitu. Itu juga ya mungkin ada sedikit perbedaan ya. Ya, yang namanya kita sejarah ya, mungkin ada yang sedikit yang belum diketahui seperti itu kan. Dan mungkin juga dari pariwisata kebudayaan agak sedikit berbeda mungkin kali Kang ya, dari buku sama dari kegoibannya kita kayak gitu kan. Iya, karena tidak seluruhnya ya itu terbuka semua ya, ada sejarah-sejarah yang belum tergali seperti itu. Ya, sampai kalau mau ditelusuri terus bisa sampai ke apa, pangeran-pangeran abdi dalam kayak gitu. Iya, banyak sebenarnya. Banyak, ya. Jika pas malam itu juga ya, sebenarnya bukan hanya satu, terus juga ada sosok perempuan juga yang ingin memberitahu bahwa dulunya seperti ini ya. Gitu. Ya, seperti ini dulunya. Jadi ini sebenarnya mau berganti. Terus juga kalau ini setelah ilmu keagamaan lebih kental ya. Jadi berpakaian ini alim ulama ya, pakai ikat kepala ya, juga membawa tongkat. Ya. Seperti itu ya. Nah, tongkat, terus juga seperti orang yang mengajar ngaji. Nah, seperti itu ya. Apa namanya itu? Iya ya, mengajar ngaji ya sahabat ya. Jadi itu ya. Tunjukan itu ya, tunjukan. Seperti ngaji sahabat ya, seperti itu beliau kan. Ya, mereka yang selalu memberi nasihat ya, kebaikan-kebaikan seperti itu. Itu juga mungkin kita lanjutkan pada sahabat-sahabat ya, kita lanjutkan. Ya, jadi setelah pemerintahan dari Sultan Mahmud Badarudin yang pertama, Wijoyo Kromo, yaitu barulah susunan yaitu Ahmad Najamuddin, susunan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo ya. Terus setelah itu Sultan Mahmud Bahaudin ya, dari tahun 1776 yang kita lihat di Kabupaten Gurep ya, 1776 sampai 1803. Itu masa pemerintahannya. Iya, masa pemerintahan. Jadi langsung ke Muhammad Bahaudin ya. Ya, berarti ya beliau ini ya kakeknya Sultan Mahmud Bahaudin. Iya, betul. Seperti itu ya. Kakeknya. Ya, kakeknya ya. Kakeknya Sultan Mahmud Bahaudin. Sedangkan Sultan Muhammad
Bahaudin berputra yaitu Sultan Muhammad Badarudin yang Yang kedua yaitu Raden Hasan. Raden Kalau saya Hasan. tidak salah sahabat ya. Ah, Yang ada sekarang makamnya di daerah Ternate ya. Ternate. Ya karena diasingkan karena dulu pertempuran melawan Belanda ya dan Inggris ya, seperti itu sahabat. Jadi diasingkan ke sana. Iya, tapi bukan cuma beliau sendiri sana ya, beserta juga prajurit-prajuritnya dan ada istrinya ya. Sama istrinya Iya, juga. karena istrinya tidak satu seperti itu ya. Oh. Itu ada banyak istrinya ya. Tapi saya tidak begitu tahu siapa nama istrinya ya. Sahabat ya. Nggak dapat ke Ya mungkin cukup batas itu ya, kita jangan terlalu jauh ya sahabat. Ya intinya itu syukur alhamdulillah kita sudah dapat seperti ini sketsa ya beliau ya, yaitu Sultan Muhammad Badarudin yang pertama Widjoyo-kromo di tahun 1724 sampai 1758, yaitu bin Muhammad Mansur Inglago. Berarti Widjoyo-kromo ini si Jawa. jadi Jawa keturunan Melayu Jawa ya. jadi beliau ini dari Jawa ke Sumatera kayak gitu. Ya bisa seperti itu ya. Terus juga Palembang juga kan lebih kental dengan dari negeri Cina ya. Ya. Seperti itu. Masih ada keturunan kan kita kan di Palembang ya. Di negeri Cina ya. Karena dulu ya pedagang-pedagang saudagar ya, yang datang ke daerah Palembang ya. Juga masih berkaitan juga dengan di daerah Candiwalang, terus juga Bukit Siguntang, Sabuk Kingking ya, masih ada kaitan erat Masih ada kaitan. kaitan. Iya, masih ada kaitannya erat ya. Karena sana masih banyak juga ya raja-raja dan panglima ya, orang-orang alim ulama lainnya di zaman-zaman dahulu. Dan mungkin nanti kita bakalan ke sana juga kali Kang ya. Insya Allah Insya ya, Allah. kalau Jadi- kita izinkan, kita dalam keadaan sehat ya, Insya Allah ya. Jadi ya tunggu aja sahabat. Kalau misalkan diizinkan kita boleh main ke sana, nanti kita akan upload lagi. Ya seperti itu ya sahabat ya. Jadi yang pertamanya kita syukur alhamdulillah bantuan doa sahabat ya. Ya, betul. Ya atas Betul, izin Kang. Allah Subhanahu wa taala. Malam itu kita walaupun kita ada halangan hujan ataupun kita sudah banyak sekali lah Banyak rintangan, tantangan tapi ya. syukur alhamdulillah ya kita ya, Bisa masih diberi kesehatan, terus juga kita bisa masuk Bisa seperti itu ya, masuk. dan kita juga sedikit gambaran ya tentang beliau. Jadi apa lagi nih Kang yang perlu dijelasin lagi? Ya ke sini. untuk penjelasan ini, untuk penjelasan di kampus lukisan ya saya rasa ya cuma ini yang bisa kita dapatkan ya, di penelusuran pada malam hari Minggu itu Ya, ya. malam minggu tuh. Ya, jadi sosok beliau ya, seperti ini sosok beliau ya. Jadi sedikit gambaran sosok beliau, seorang yang bijaksana, itu juga kepemimpinannya yang luar biasa, Luar biasa. gitu ya. Untuk mimpin di Ya, Palembang ini. di Ya. Palembang juga di ilmu keagamaan ya, kan beliau ya yang penerus lainnya juga ya. Seperti ya sampai akhirnya Sultan Muhammad Badarudin yang kedua ya. Nah, kalau ini berarti eyangnya Sultan Muhammad Badarudin Eyangnya. seperti itu Oh. ya. Ya, jadi sahabat itulah yang bisa disampaikan sama Kang Anom untuk penelusuran yang di Kawah Tengkurap kemarin ya Kang ya. Jadi kami selaku tim Singkar Angin mohon maaf apabila apa yang disampaikan dan diceritakan sama kami ada perbedaan sama informasi yang lain. Dan jadi itu yang didapat ketika di sana kemarin ya Kang ya. Iya, jadi itu yang kita jelaskan. Lebih dan kurang ya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun ya. Jadi itu aja sahabat isi dari penelusuran yang sudah kita lakukan di Kawah Tengkurap 3 Ilir. Jadi kita akan nutup, udah cukup nih Kang ya ceritanya Kang ya, nggak ada Ya, lagi ya. cukup ya. Jadi itu sahabat, jangan lupa tetap subscribe, like, nyalakan lonceng, share, dan komen juga
Kalau misalkan ada perbedaan cerita dari Kang Anom sama kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.